Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Abdur Rasyid atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Tuan Guru Haji Abdur Rasyid. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Tuan Guru Abdur Rasyid dilahirkan di desa Pekapuran Amuntai pada tahun 1884. Sebagai anak tunggal beliau dipelihara oleh kedua orang tuanya dengan baik, dan dalam suasana kesederhanaan. Sejak kecil beliau sudah sangat rajin belajar. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada usia 7 tahun sudah khatam Al-Quran. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau pernah berguru pada 1. Tuan Guru Haji Umar Awang Padang Kelua. 2. Tuan Guru Ahmad Sungai Banar Amuntai. 3. Tuan Guru Jaferi bin Umar Teluk Betung Alabio. 4. Tuan Guru Abdul Rahman Pasungkan Nagara. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau dikenal bukan karena kelamaannya saja, melainkan juga dikenal sebagai pendiri pondok pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Raka. Rasyidiyah diambil dari nama beliau sendiri. Di lingkungan pesantren beliau dipanggil Mualim Wahid yang berarti guru utama. Lalu kemudian Tuan Guru Abdur Rasyid dilahirkan di desa Pekapuran Amuntai pada tahun 1884 tersebut, yang mana pada usia 20 tahun beliau menikah dengan Siti Fatimah anak Abdurrahman Siddiq dan Masayu, orang yang terpandang di masyarakat. Fatimah mempunyai seorang saudara bernama Abdul Qadir. Perkawinan Tuan Guru Abdur Rasyid dengan Fatimah membuahkan 6 orang anak bernama 1. Zahrah, 2. Muhibah, 3. Ramli, 4. Zuriyah, 5. Asnah, 6. Ahmad Nabhan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa atas restu keluarganya maka Guru Abdur Rasyid pergi ke Mesir bersama sahabatnya Hamansur dari Johor, dengan menumpang kapal laut pada tahun 1912. Lalu Haji Abdur Rasyid orang yang pertama belajar di Universitas Al-Azhar. Beliau berhasil mengantongi Syahadah Al-Alamiyah lil Ghuraba. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di Kairo beliau sempat menyusun kitab perukunan. Hasil dari penjualan kitab tersebut sebagian beliau pergunakan untuk membiayai keperluan studinya. Di samping beasiswa yang telah diperolehnya dari universitas. Untuk menambah penghasilannya beliau bekerja pada sebuah restoran di kota Kairo, mendistribusikan roti kepada pelanggan dan membantu penerbit, dengan mentasi beberapa karangan yang dicetak dengan bahasa Melayu. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa setelah bermukim selama 10 tahun di pusat pendidikan Islam itu Tuan Guru Abdur Rasyid kembali ke tanah air dengan terlebih dahulu singgah di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejak tiba kembali di kampung halamannya pada tahun 1922, beliau memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan. Sejalan dengan kehendak masyarakat masa itu, maka pada tanggal 13 Oktober tahun 1922 beliau mulai membuka pengajian agama dengan mengambil tempat di rumah mertuanya. Model pengajiannya menggunakan sistem halakoh, di mana santri duduk bersila mengelilingi guru yang memberikan pelajaran. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1924 dengan bantuan berbagai pihak beliau membangun sebuah langgar bertingkat 2. Yang terletak di tepian sungai Tabalong, tidak jauh dari rumahnya. Selain untuk salat maka langgar tersebut juga berfungsi sebagai tempat pengajian umum.
yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan diakhiri dengan salat zuhur berjamaah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa mulai dari Langgar itulah Tuan Guru Abdurrasyid mendirikan sekolah Islam yang dikelola secara modern. Sekolah yang dikelolanya memiliki 5 lokal dengan perlengkapan belajar menggunakan meja, kursi dan papan tulis. Seiring dengan perkembangan pendidikan yang kiat diminati, maka dibukalah sekolah tingkat sanawiyah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada tahun 1926 Tuan Guru Abdurrasyid mendirikan gedung baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi sekolah sebelumnya. Bangunan sekolah tersebut berbentuk U terdiri dari 6 lokal yang dilengkapi dengan peralatan yang modern. Biayanya sebagian berasal dari pribadi beliau sendiri dan sebagian bantuan masyarakat, hingga berhasil dihimpun 7.000 golden. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa di awal tahun 1928, sekolah itu resmi diberi nama Arabic School. Dengan jenjang pelajaran dinaikkan hingga tingkat aliyah. Pendirian Arabic School bertujuan untuk mencetak kader pendidik dan guru dan mubalik dan pemimpin masyarakat. Dalam mengelola sekolah ini maka Tuan Guru Abdurrasyid mengajak kalangan ulama untuk berpartisipasi sebagai guru di Arabic School tersebut. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Arabic School mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekolah ini beberapa kali mengalami pergantian nama, ketika beliau menyerahkan pesantren tersebut kepada Tuan Guru Juri Sulaiman dan namanya diubah menjadi Al-Madrasatur Rasyidiyah. Pemberian nama ini adalah untuk mengenang jasa pendirinya yaitu Tuan Guru Abdurrasyid. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pelajaran ilmu pengetahuan umum dimasukkan dan nama pesantren itu pun diubah menjadi Mahat Rasyidiyah. Lalu sejak 1945 namanya dirubah lagi dengan normal Islam. Kemudian diganti menjadi Rasyidiyah Khalidiyah yang disingkat dengan Raka pada tahun 1963. Sistem dan metode pendidikannya disesuaikan dengan pendidikan dan pengajaran Pondok Modern Gontor Ponorogo. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Tuan Guru Abdurrasyid pernah pula memimpin sebuah sekolah yang bernama Al-Madrasah Al-Wataniyah di Kandangan. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pada bulan Januari tahun 1934 beliau kembali ke Amuntai dalam keadaan sakit. Beliau dirawat oleh dokter rumah sakit Amuntai dengan perawatan di rumah. Pada hari Ahad tanggal 4 Februari tahun 1934 bertepatan dengan tanggal 19 Syawal tahun 1353 Hijriyah. Di hadapan istri dan anak-anak dan keluarga serta beberapa orang muridnya, maka beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir atau meninggal dunia. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa acara pemakaman beliau dihadiri tidak kurang dari 200 ulama di antara 2.000 orang yang ikut mensyolatkan jenazah almarhum. Beliau dimakamkan di samping rumahnya di Desa Pekapuran Amuntai pada sore hari Senin tanggal 5 Februari tahun 1934. Menjelang akhir hayatnya, dikatakan menurut Tuan Guru Abdurrasyid sempat berpesan agar murid-muridnya berusaha memelihara dan mengembangkan perguruan yang telah dirintisnya. Tuan Guru yang dalam kesehariannya sangat sederhana dan bersahaja itu tidak pernah memiliki rumah sendiri. Ketika istrinya mendesak agar membangun rumah karena anak-anak sudah mulai dewasa, maka beliau menjawab, "Sekolahan kita adalah rumah kita dan santrinya adalah anak-anak kita." Dari rumahnya yang semula bernama Arabic School itu telah lahir anak-anak bangsa yang tumbuh menjadi pemuka Islam. Tersebar di Kalimantan sampai ke Jawa dan Sumatera dan daerah-daerah lainnya di Nusantara ini. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah
cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.